Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Etika Rohma. Halo, perkenalkan nama saya Farihati Soliha dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sobri. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Ushul Al-Iqtisadiyah. Nah, di video kali ini kami akan menyampaikan materi tentang kaidah fikih asasiyah dalam ekonomi Islam yang keempat dan yang kelima. Daripada penasaran, langsung saja tonton videonya, jangan di-skip. Nah, ini dia tema kita kali ini, yaitu kaidah fikih asasiyah dalam ekonomi Islam. Kami dibimbing oleh Bapak Muhammad Andri Agustianto. Terima kasih Pak Andri. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Putri Ayu Etika Rohma, dan ada partner saya yaitu Farihati Soliha dan juga Ahmad Sobri. Nah, yang berikutnya ada pengertian kaidah fikih menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada menurut Mustafa Al-Zarqo, yaitu dasar-dasar fikih yang bersifat ringkas, yang berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara yang umum terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut. Ali Ahmad Al-Nadwi juga berpendapat bahwa kaidah asasiyah merupakan kaidah dengan dasar hukum syara yang bersifat umum sehingga bisa mengetahui hukum-hukum sesuatu yang berada di bawah cakupannya. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kaidah asasiyah ialah 5 kaidah utama yang tidak dipertentangkan oleh ulama mazhab tanpa ada yang menyelisihi pendapat lainnya. Tapi yang akan kita pelajari nanti hanya ada 2 kaidah, yaitu ad-dararu yuzalu dan al-ada al-muhakamah. 5 kaidah itu apa aja sih? Nah, yang pertama ada al-umur bil maqasidiha. Yang kedua ada al-yakin la yuzal. Yang ketiga ada al-masyaqqat tajlibu taisir. Nah, ini dia yang akan kita pelajari, ad-dararu yuzalu dan al-ada al-muhakamah. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu pengertian ad-dararu yuzalu. Secara etimologi, ad-dararu yuzalu yaitu bahaya. Secara terminologi, yaitu sesuatu yang menimbulkan kerusakan bagi diri sendiri dan orang lain. Dapat diambil kesimpulan bahwa ad-dararu yuzalu yaitu sesuatu yang wajib dihindari, dan di sisi lain jika tidak dapat dihindari maka membolehkan hal-hal yang dilarang. Ternyata kedaruratan itu dibedakan menjadi 5 tingkatan loh teman-teman. Wah, apa saja ya? Yang pertama ada darurat, yaitu keadaan seseorang yang apabila tidak segera mendapat pertolongan maka diperkirakan bisa mati. Contohnya seperti seseorang yang sangat kelaparan, wajahnya pucat, badan gemeteran. Nah, keadaan inilah yang biasanya diperbolehkan makan makanan haram. Nah, yang ketiga ada hajat. Hajat itu keadaan seseorang yang sekiranya tidak segera ditolong akan menyebabkan kepayahan, tetapi tidak sampai menyebabkan kematian. Dalam keadaan seperti ini, orang tersebut tidak menghalalkan barang yang haram. Selanjutnya, yang nomor 4 ada manfaat. Manfaat itu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak dan mendatangkan manfaat. Kedaruratan yang keempat yakni zienah. Nah, zienah yaitu suatu kebutuhan seperti kebutuhan orang yang terpaksa hanya makan nasi dengan lauk yang sederhana, padahal ia sangat menginginkan lauk pauk yang mewah. Yang kelima ada fudlul. Fudlul yaitu suatu kebutuhan sebagaimana kebutuhan orang biasa makan dengan cukup, tetapi masih ingin berlebih-lebihan sehingga menyebabkan makan makanan yang haram. Oke teman-teman, materi yang selanjutnya yaitu kaidah dan contoh kasus ad-dararu yuzalu. Kaidah yang pertama yakni kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Nah, untuk contoh kasusnya, seseorang yang sedang kelaparan dan tidak ada makanan selain bangkai, maka bangkai tersebut diperbolehkan untuk dimakan, karena apabila tidak dimakan, kemungkinan besar ia akan mati kelaparan.
Selanjutnya, kaidah yang kedua yaitu sesuatu yang diperbolehkan karena darurat ditetapkan hanya sekedar kedaruratannya. Contoh kasusnya adalah apabila seseorang memakan bangkai karena lapar, maka kebolehan tersebut hanya sekedar untuk mempertahankan jiwa. Tidak dibenarkan makan sampai berlebih-lebihan dan terus-menerus. Kaidah dan contoh kasus yang ketiga adalah sesuatu yang diperbolehkan karena hilangnya udhu tersebut. Contoh kasusnya adalah apabila ada seseorang yang ingin berwudu untuk sholat tetapi tidak ada air sedikit pun, maka diperbolehkan bertayamum. Selanjutnya, kaidah yang keempat adalah menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Contoh kasusnya adalah dalam berwudu, berkumur termasuk sunnah wudu, namun berkumur pada saat puasa termasuk makruh karena dapat merasakan atau membatalkan puasa. Nah, selanjutnya ada kaidah yang kelima, yaitu seseorang wajib untuk memilih bahaya yang lebih ringan untuk menghilangkan terjadinya bahaya yang lebih besar. Contoh kasusnya, apabila seseorang yang mempunyai luka di salah satu bagian tubuhnya, dan ketika ia sedang bersujud, darah akan mengalir dari luka-lukanya, dan apabila tidak bersujud, tidak mengalir darahnya, maka diperbolehkan untuk sholat tanpa sujud, sebab ada dua darar yang akan ia hadapi, yaitu meninggalkan sujud atau sholat tapi berhadas, dan sholat dengan hadas darahnya dibanding meninggalkan sujud. Oke, selanjutnya adalah mudarat itu tidak dapat membatalkan hak orang lain. Contoh kasusnya, apabila ada seseorang yang sedang kelaparan dan dia akan mati jika tidak makan, maka jalan satu-satunya adalah mencuri. Namun, tindakan mencuri tersebut mewajibkannya untuk mengganti makanan orang lain yang dicurinya. Yang selanjutnya adalah penerapan kaidah fikih asasiyah ad-dararul juzali dalam bidang muamalah. Diperbolehkan untuk mengembalikan barang yang telah dibeli dikarenakan adanya cacat. Ketentuan tersebut bertujuan supaya terhindar dari bahaya yang akan merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Contoh penerapan kaidah fikih asasiyah ad-dararul juzali dalam bidang muamalah adalah apabila ada seseorang yang meminjam uang kemudian uang tersebut tidak berlaku lagi karena pergantian uang, maka menurut Abu Yusuf, orang yang meminjam uang tersebut wajib mengembalikannya sesuai dengan harga uang tersebut pada hari akhir berlakunya uang pinjaman tersebut. Kaidah fikih asasiyah yang kelima adalah al-ada al-muhakkamah. Pengertian dari al-ada al-muhakkamah secara etimologi adalah sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh manusia. Sedangkan secara terminologi adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Dasar-dasar hukum sebagai landasan hukum dijelaskan pada ayat 99 surat Al-A'raf. Khudi al-afwah wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Dan yang kedua berbunyi pada ayat 19 surat An-Nisa, wa'asiruhu kunnah bil ma'rufi fa'in karihtumuhunnah fa'asa an takrahu say'aw wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Dan ada dua hadis. Yang hadis pertama hadis Rasulullah SAW, apa aja dianggap baik oleh kaum muslim maka di sisi Allah pun dianggap baik. Dan yang kedua hadis Bukhari yang berbunyi, ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik.
Syarat-syarat uruf untuk dapat dijadikan landasan hukum. Uruf agar bisa dijadikan landasan hukum harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu ada 4 kriteria. Kriteria pertama, uruf itu bersifat umum, maknanya tradisi atau adat istiadat yang sudah terjadi tersebut berlaku untuk semua lapisan masyarakat. Dan kriteria kedua, uruf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada uruf itu. Yang ketiga, uruf itu harus uruf yang sahih, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, uruf tidak bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penerapan kaidah fikih asasiyah al-adah al-muhakkamah dalam bidang muamalah, yaitu penerapannya ada 2. Yang pertama, apabila barangnya tidak dapat diambil secara langsung tapi dapat dipindah, dalam kurung al-muqalat, sehingga barang tersebut tidak bisa dilepas begitu saja, yang dalam kurung takliyah, tanpa dipindah. Contoh dalam jual beli mobil yang tidak dapat diambil oleh tangan, maka untuk mendapatkannya melalui proses pemindahan, dalam kurung al-muqalat. Yang kedua, penerapan kedua, barang yang tidak dapat diambil dan juga tidak dapat dipindahkan. Contohnya, jual beli pohon, tanah, rumah. Nah, dalam hal ini, cara penerimaannya cukup dengan dilepaskan pada hak kepemilikannya, yang dalam kurung takliyah, dari penjual diserahkan pada pembeli. Nah, itu tadi penjelasan tentang Adana Ruyuzalu dan Al-Ada Al-Muhakkamah. Semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.